Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas tuntas bab 37 dari Thinking, Fast and Slow-nya Kahneman. Judulnya, Kesejahteraan yang Dialami. Ini bab yang bikin kita mikir ulang soal gimana sih kita nilai kebahagiaan kita sendiri. Betul banget. Sumber ini menantang kita soal apa itu hidup yang baik. Nah, misi kita hari ini, bongkar konsep dua diri dalam diri kita. Ada diri yang mengalami dan diri yang mengingat. Pernah dengar? Iya, experiencing self dan remembering self. Konsep kunci ini. Dan gimana bedanya dua diri ini ngaruh banget ke keputusan kita, ke cara kita lihat hidup. Siap ya? Siap. Kita bakal lihat gimana ingatan kita seringkali lebih dominan daripada pengalaman asli pas kejadiannya. Menarik loh. Oke, kita mulai dari intinya dulu deh. Ada beda besar antara apa yang Kahneman sebut utilitas yang dialami. Rasa senang atau sakit pas momen itu terjadi. Ya, sama utilitas keputusan. Apa yang bikin kita milih sesuatu? Dan ini seringnya, anehnya, dasarnya ingatan, bukan total pengalaman. Tepat. Nah, disinilah konsep dua diri itu masuk. Ada experiencing self yang hidup detik per detik, merasakan semuanya. Terus ada remembering self. Dia ini tugasnya ngevaluasi, nyimpen cerita hidup kita. Tapi dia ini bukan perekam yang jujur. Bukan perekam jujur maksudnya, ada bias gitu. Banget. Dia punya bias kuat. Yang paling terkenal itu dua. Pick and rule, aturan puncak akhir, sama duration neglect, pengabaian durasi. Oke, pick and rule dan duration neglect. Gimana cara kerjanya nih? Kayaknya penting banget ya. Penting banget. Si remembering self ini kayak editor film. Dia cuma peduli sama adegan paling heboh, puncaknya, dan gimana filmnya berakhir. Udah. Durasi totalnya nggak penting gitu. Seringnya diabaikan, makanya disebut duration neglect. Contohnya jelas banget di eksperimen tangan dingin. Oh iya, yang tangan direndam air es itu kan? Iya. Gimana detailnya? Iya, jadi ada dua kelompok. Kelompok pertama rendam tangan di air es, sakit, durasi pendek. Kelompok kedua, durasinya lebih lama, tapi di akhir airnya dibikin sedikit lebih hangat. Jadi sakitnya agak berkurang pas mau selesai. Oke. Terus ditanya mau ulang yang mana? Nah, pas ditanya mau ulang yang mana, logikanya kan milih yang lebih pendek ya, total sakitnya lebih sedikit. Iya dong. Ngapain milih yang lebih lama? Ternyata, mayoritas milih yang lebih lama. Serius? Kok bisa? Karena remembering self mereka fokus ke puncak rasa sakitnya, sama aja di kedua grup, dan gimana rasanya di akhir. Yang versi lama kan akhirnya sedikit lebih enak tuh. Jadi ingatan yang kesimpan lebih baik, meskipun total durasi sakitnya lebih panjang. Wah, gila sih. Durasi penderitaannya diabaikan gitu aja. Persis, itu duration neglect dan pick and rule lagi bekerja. Hal yang sama ditemuin di pasien kolonoskopi, prosedur yang lebih lama tapi akhirnya kurang nyaman, diingatnya lebih positif. Wow, jadi kalau kita liburan seminggu, terus ada satu hari jelek banget, tapi hari terakhirnya super seru, ingatan kita bisa jadi positif banget ya, walaupun banyak hari biasa aja atau bahkan nggak enak. Bisa, jadi begitu. Ingatan kita itu sangat selektif. Ini juga kelihatan waktu orang diminta nilai kebahagiaan hidup orang lain. Ada studi cerita hidup Jen. Oh, yang hidupnya bahagia terus ditambah beberapa tahun lagi itu ya? Iya, versi pertama Jen hidup bahagia sampai umur 60. Versi kedua sama persis, tapi ditambah 5 tahun lagi yang cukup oke, tapi nggak sehebat masa mudanya. Jadi total hidupnya 65 tahun. Logikanya versi kedua lebih bagus dong. Ada tambahan 5 tahun yang lumayan. Secara total kebahagiaan, iya. Tapi partisipan justru menilai hidup Jen yang 65 tahun itu sedikit kurang bahagia dibanding yang 60 tahun. Loh, kenapa? Karena akhir yang biasa aja itu seolah merusak rata-rata keseluruhan cerita di mata remembering self. Lagi-lagi akhir cerita itu penting banget buat si tukang cerita ini. Durasi tambahan yang positif tapi nggak spektakuler malah nurunin nilai. Oke, paham. Si remembering self ini emang unik cara nilainya. Terus, gimana dengan si experiencing self? Kebahagiaan momen per momen. Ada cara ngukurnya kan? Pakai DRM itu. Iya, de-reconstruction method. Itu cara buat ngukur kesejahteraan yang dialami, experience well-being. Jadi orang diminta ingat-ingat hari kemarin, dipecah per aktivitas. Perjalanan ke kantor, rapat, makan siang, main sama anak, nonton TV. Terus, laporin perasaan pas aktivitas itu. Senang, stres, sedih gitu. Betul, jadi kita dapat gambaran perasaan dia sepanjang hari, bukan cuma penilaian umum kemarin saya bahagia atau enggak. Nah, apa temuan penting dari metode ini? Khususnya soal
Katakanlah uang. Banyak yang ngejar uang kan biar bahagia. Ini temuan yang paling sering dibahas. Jadi, pendapatan lebih tinggi itu memang bikin orang merasa lebih puas sama hidupnya secara keseluruhan. Itu namanya evaluasi hidup. Orang kaya cenderung kasih skor tinggi kalau ditanya seberapa puas Anda dengan hidup Anda. Tapi, untuk kebahagiaan sehari-hari, experience well-being tadi, seberapa sering merasa senang, ketawa, atau sebaliknya, stres, cemas, efek tambahan uang itu ada batasnya. Setelah ngelewatin batas tertentu, uang lebih banyak nggak nambahin kebahagiaan harian secara signifikan. Ada angkanya, di studi asli di AS waktu itu sekitar $75.000 per tahun. Di atas itu, ya orang mungkin lebih puas sama hidupnya, tapi hari-harinya nggak otomatis terasa jauh lebih bahagia dibanding orang yang penghasilannya $75.000 itu. Wah, ini penting banget. Jadi, puas selama hidup secara umum itu beda ya sama merasa happy dari waktu ke waktu. Beda. Dan faktor lain juga nunjukin pola beda. Punya pendidikan tinggi misalnya, biasanya naikin evaluasi hidup, tapi nggak terlalu ngaruh ke rasa senang atau sedih harian. Punya anak kecil seringnya malah nurunin kebahagiaan harian, karena capek dan stres mungkin ya, tapi bisa jadi ningkatin kepuasan hidup jangka panjang. Kompleks kan? Kompleks banget. Ini bener-bener bikin mikir ya. Kalau dua diri ini sering nggak sepakat, mana yang harus kita dengerin? Diri yang ngerasain momen sekarang atau diri yang bikin cerita indah buat dikenang nanti? Itu pertanyaan filosofis yang bagus, nggak ada jawaban mudah. Keduanya valid kan? Tergantung prioritas kita apa. Hidup buat momen atau hidup buat cerita ya? Dan satu lagi yang perlu diingat, hati-hati sama ilusi fokus. Kahneman nyebut ini juga. Ilusi fokus? Apa itu? Kecenderungan kita buat mikir kalau satu hal aja, misalnya pindah ke kota baru, atau dapat promosi, bakal ngubah drastis kebahagiaan kita. Padahal pas dijalanin, dampaknya ke kebahagiaan harian mungkin nggak sebesar yang kita bayangin pas lagi fokus mikirin itu doang. Karena banyak faktor lain yang tetap sama ya, kita lupa itu. Betul. Kita terlalu fokus ke satu perubahan itu. Jadi, coba deh renungkan, seberapa sering Anda terjebak ilusi ini waktu bikin keputusan besar. Ini refleksi yang menarik buat dibawa pulang.